Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Ukraina menyatakan bahwa Rusia baru saja menyerang negaranya dari 3 sisi pada Kamis tanggal 24 Februari 2022. Serangan tersebut membuat perselisihan dan perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Pasukan Rusia bahkan mulai memasuki wilayah Ukraina dari perbatasan di timur, Belarus di utara, dan Crimea yang terletak di selatan Ukraina. Serangan itu dilakukan tak lama setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan operasi militer khusus di Donbas, wilayah Ukraina yang dikuasai kelompok pro-Moskow. Lantas, apa penyebab perang antara Rusia dan Ukraina? Bagaimana dua negara yang saling berbatasan langsung itu bisa terlihat peperangan? Berikut beberapa fakta tentang konflik antara Rusia dan Ukraina versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Ukraina menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Organisasi Pertahanan Militer Atlantik Utara atau NATO. Keputusan tersebut tampaknya mulai mengusik Presiden Putin yang masih berusaha mengganggu Ukraina hingga ingin melancarkan agresi militer ke negara tersebut. Pasalnya, Putin merasa Ukraina masih terikat dengan Rusia meski negara tersebut telah memisahkan diri dengan Rusia. Putin pun sangat marah dengan keinginan Ukraina tersebut karena akan mengganggu perbatasan kedua negara yang kini sudah dikuasai oleh Rusia. Rusia mengambil semenanjung Crimea yang awalnya berada di wilayah Ukraina. Namun, Ukraina memutuskan tidak ingin diatur oleh Rusia. Amerika Serikat pun membela Ukraina bila Rusia menyerang negaranya. Yang kedua, Ukraina dulunya wilayah Rusia. Akar permasalahan Rusia dan Ukraina tidak hanya disebabkan keinginan untuk bergabung dengan NATO. Seperti diketahui, Ukraina dan Rusia sudah saling terikat sejak zaman dahulu. Ukraina dulunya merupakan bagian dari Rusia yang masih bernama Uni Soviet. Setelah Uni Soviet dibubarkan, Ukraina kemudian memisahkan diri dan menjadi negara merdeka di tahun 1991. Ukraina tergabung dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau Commonwealth of Independent States atau CIS. Meski telah merdeka, Rusia masih menganggap Ukraina sebagai bagian dari negaranya. Itulah sebabnya Presiden Putin marah ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keinginannya untuk bergabung menjadi anggota NATO. Padahal hingga saat ini Ukraina belum menjadi anggota NATO. Yang ketiga, Rusia mendekati perbatasan Ukraina. Peperangan mulai mencuat ketika pasukan Rusia mulai mendekati perbatasan Ukraina pada November 2021. Rusia disebut telah memobilisasi 100.000 tentara yang dilengkapi dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Sementara itu, pada Januari 2022, NATO mulai menempatkan pasukan di Eropa Timur. Sejumlah negara mulai mengevakuasi staf kedutaan di Ukraina ketika Rusia mulai menunjukkan tanda-tanda peperangan. 4. Rusia resmi nyatakan perang. Rusia benar-benar menyatakan perang dan menyerang Ukraina. Ledakan mulai terdengar di bagian timur Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Selain itu, ledakan juga terdengar di Kiev, ibu kota Ukraina. Sekjen PBB Antonio Guterres pun memohon kepada Presiden Putin untuk menghentikan serangan militer ke Rusia. Permintaan tersebut disampaikan atas nama kemanusiaan. Yang kelima, serangan balik Ukraina. Ukraina tidak tinggal diam atas serangan yang dilancarkan Rusia. Pasukan Ukraina menyerang balik tentara-tentara Rusia untuk mengendalikan situasi di lapangan. Konflik kedua negara itu semakin memanas setelah Putin mengakui kemerdekaan di wilayah Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk. Wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah yang dikuasai kelompok separatis pro-Moskow. Adapun serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina mendapat kecaman dari sejumlah negara seperti Inggris, Kanada, dan Jerman. Beberapa negara bahkan sepakat untuk menjatuhkan sanksi ke Moskow. Yang keenam, Presiden Ukraina putuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Pihaknya mengaku siap membela diri terkait invasi yang dilakukan Rusia.
Kami memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Ukraina membela diri dan tidak akan melepaskan kebebasannya, ujar Zelensky pada Kamis 24 Februari 2022. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap invasi yang dilakukan oleh Rusia. Zelensky menyebut invasi yang dilakukan Rusia sangat keji. Rusia dengan keji dan membunuh diri menyerang negara kita di pagi hari, seperti yang dilakukan Jerman fasis selama Perang Dunia Kedua, ungkapnya. Yang ketujuh, Presiden Rusia Vladimir Putin menabuh genderang perang yang menyasar Ukraina. Pertempuran Rusia versus Ukraina pun dimulai. Sebagaimana diketahui, Rusia sudah mencaplok wilayah Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 yang lalu. Kini Rusia merekognisi dua wilayah separatis di Ukraina belahan timur, yakni Donbas dan Luhansk. Separatis di dua wilayah itu pro-Rusia. Wanti-wanti dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dunia ternyata tidak membuat perang batal dilancarkan. Balepotan nih. Sanksi-sanksi ekonomi dari Barat juga tidak membuat Putin surut. Rusia menginvasi Ukraina sejak pagi buta. Dilansir dari Associated Press, Putin mengatakan, maksud kami, operasi militer itu dilakukan sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Ukraina. Dia menambahkan bahwa Rusia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Ukraina. Putin mengatakan tanggung jawab atas pertumpahan darah terletak pada rejim Ukraina. Yang ke-8, pangkalan militer Ukraina di Odessa dibombardir, 18 orang tewas. Pangkalan militer Ukraina yang berada di dekat kota Odessa mengalami serangan udara. Akibatnya 18 orang tewas, 8 pria dan 10 wanita. Saat ini kami masih menggali puing-puing, kata pemerintah daerah Odessa dalam sebuah pernyataan dilansir AFP Kamis 24 Februari 2022. Serangan terjadi di desa atau di sebuah pangkalan militer yang letaknya sekitar 100 meter, sekitar 62 mil utara kota Odessa, dekat perbatasan Ukraina dan Moldova. Serangan di pangkalan militer Odessa adalah yang paling mematikan sejauh ini. Yang ke-9, Amerika Serikat dan NATO kecam Rusia usai serang Ukraina. Rusia menyerang infrastruktur militer dan para penjaga perbatasan negara Ukraina. Di Kiev, ibu kota Ukraina, ledakan pun juga terjadi. Kota pelabuhan Odessa dekat Laut Hitam juga terjadi ledakan. Belakangan diketahui ada 18 orang yang tewas akibat serangan di pangkalan militer Ukraina di dekat desa Odessa, perbatasan dengan Moldova. Ukraina akan mempertahankan dirinya sendiri dan akan menang. Dunia bisa dan harus menghentikan Putin. Waktu untuk bertindak adalah sekarang, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Yang ke-10, ketegangan antara Rusia dan Ukraina, bekas Republik Soviet, telah berlangsung lama. Situasi mulai tidak terkendali pada awal 2021. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina, bekas Republik Soviet, memang telah berlangsung lama. Situasi mulai tidak terkendali pada awal 2021. Pada Januari maksud kami tahun lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Konflik antara Rusia dan Ukraina kian memanas. Bahkan Rusia terus membombardir Ukraina. Salah mulu nih netizen. Sejak Kamis 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi militer di Ukraina dengan ledakan terdengar di seluruh negeri, dan Menteri Luar Negeri Rusia memperingatkan invasi skala penuh sedang berlangsung. Rusia telah menyerang Ukraina dan itu bisa menjadi awal perang di Eropa atas tuntutan Rusia untuk mengakhiri ekspansi North Atlantic Treaty Organization atau NATO ke arah timur. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia untuk segera menghentikan serangan terhadap Ukraina dan akan menjatuhkan sanksi pada Rusia, serta tidak akan berencana bicara dengan Putin. Pada Januari tahun lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO. Demikianlah ulasan tentang fakta konflik Rusia dan Ukraina versi Yeni Fakta. Doa kita pastinya yang terbaik untuk semua bangsa di dunia. Damai negeriku, damai bangsaku, damai duniaku. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.